Di pinggir jalan provinsi yang sepi di daerah Jawa Barat, ada sebuah warung bakso kecil yang selalu ramai, bahkan sampai lewat tengah malam. Namanya sederhana, Bakso Pak Wiryo. Aneh ya, warung itu berdiri di tempat yang sebenarnya kurang strategis. Dekat kebun bambu, jauh dari pemukiman, dan dulu beberapa kali bangkrut saat dikelola orang lain. Tapi sejak Pak Wiryo mengambil alih, pembeli selalu membludak. Orang-orang bilang kuah baksonya beda. Gurihnya bikin nagih. Banyak sopir malam rela muter jauh cuma buat makan di sana. Aku pertama kali datang ke situ karena diajak teman, Randy. Sekali makan di sini, pasti balik lagi, katanya sambil nyengir. Warungnya sederhana, lampu kuning redup menggantung di atas gerobak. Di belakang warung ada pintu kayu yang selalu tertutup. Aneh ya, setiap jam 11 malam, Pak Wiryo selalu masuk ke ruangan itu sendirian sambil membawa baskom kecil. Saat itu aku belum curiga. Sampai kejadian malam ketiga, aku sedang membantu Randy mengantar galon ke belakang warung karena ternyata dia kerja sambilan di sana. Waktu melewati pintu kayu itu, aku mendengar suara lirik seperti orang berbisik banyak sekaligus. Pak, lapar, Pak. Aku berhenti. Dengar nggak? Tanyaku pelan. Randy langsung pucat. Jangan lihat ke situ, katanya cepat. Tapi rasa penasaran menang. Aku dorong sedikit pintunya. Di dalam cuma ada ruangan sempit dengan lantai tanah. Bau amis langsung menusuk hidung. Di tengah ruangan ada sebuah gentong besar tertutup kain hitam. Lalu kain itu bergerak, pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara gedebuk dari belakang. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu sambil menatap kami tanpa ekspresi. Kalian lihat apa? Nada suaranya datar, tapi matanya merah seperti kurang tidur bertahun-tahun. Randy langsung minta maaf berkali-kali. Aku ikut keluar, tapi sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal aneh di warung tersebut. Tak pernah ada kucing mendekat. Sisa kuah tak pernah dibuang. Dan setiap malam Jumat, Pak Wiryo selalu tutup lebih awal. Suatu malam, Randy akhirnya cerita. Katanya dulu Pak Wiryo hampir bangkrut total. Utang di mana-mana. Lalu dia pergi ke gunung selama 7 hari. Setelah pulang, warungnya langsung ramai luar biasa. Tapi ada syaratnya, bisik Randy. Apa? Dia harus memberi makan sesuatu di belakang warung. Aku ketawa kecil karena mengira itu cuma cerita kampung. Sampai pelanggan tetap mulai hilang satu persatu. Ada sopir truk yang katanya terakhir makan di sana sebelum ditemukan meninggal di mobilnya. Lalu seorang pemuda desa hilang setelah pulang dari warung tengah malam. Orang-orang mulai berbisik tentang pesugihan. Konon, makhluk dalam gentong itu bukan sekadar penunggu. Itu, peliharaan, yang membuat pelanggan ketagihan. Tapi sebagai gantinya, sesekali harus diberi tumbal. Aku memutuskan berhenti datang ke sana. Beberapa bulan kemudian, aku lewat lagi di jalan itu saat hujan deras. Anehnya, warung bakso Pak Wiryo masih penuh sesak. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Saat mobilku melambat, aku melihat Pak Wiryo berdiri di depan warung. Dia tersenyum, lalu perlahan mengangkat tangan, seolah memanggilku masuk. Dan di belakangnya, di balik tirai dapur, ada sosok hitam tinggi kurus berdiri terbalik di langit-langit. Sedang menatap langsung ke arahku. Aku langsung menginjak gas. Ban mobil sempat selip karena jalan licin, tapi aku tidak peduli. Yang ada di kepalaku cuma satu, pergi sejauh mungkin dari warung itu. Di kaca spion, warung bakso Pak Wiryo makin kecil, tapi anehnya lampunya masih terlihat jelas meski aku sudah berkilo-kilometer menjauh. Malam itu aku demam, 3 hari, dan selama 3 malam itu juga aku mimpi yang sama. Aku duduk sendirian di warung bakso. Tidak ada pelanggan lain, hanya suara sendok beradu dengan mangkuk. Cek, cek, cek. Pak Wiryo berdiri di depan panci kuah sambil membelakangiku. Kuahnya kurang, katanya pelan. Lalu dia menoleh, tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya pucat seperti adonan bakso mentah, matanya kosong hitam seluruhnya, dan mulutnya robek sampai ke telinga. Ada yang harus ditambah. Aku selalu terbangun tepat saat itu.
Setelah sembuh, aku mencoba melupakan semuanya. Aku pindah kerja ke kota lain di Bandung dan tidak pernah lagi melewati jalan itu. Sampai suatu sore, Randy menelepon. Suaranya gemetar. Warungnya kebakaran. Aku diam beberapa detik. Pak Wiryo, hilang. Menurut cerita warga, api muncul dari ruangan belakang sekitar tengah malam. Anehnya, api cuma membakar bagian dapur dan ruang gentong. Meja kursi depan tetap utuh. Dan yang paling aneh, tidak ditemukan gentong apapun di lokasi. Padahal beberapa warga mengaku pernah melihatnya. Aku pikir semuanya selesai. Ternyata tidak. Seminggu setelah kebakaran, muncul warung bakso baru di pinggir jalur antar kota. Namanya berbeda, Bakso Mas Yono, tapi gerobaknya sama persis. Lampu kuning redup, panci besar aluminium penyok di bagian kiri, dan aroma kuah yang sangat khas itu. Randy mengajakku memastikan. Kami datang menjelang malam. Warung baru itu jauh lebih besar dan ramai. Seorang pria muda melayani pelanggan sambil tersenyum ramah. Bukan Pak Wiryo. Aku sempat lega, sampai mataku melihat sesuatu di belakang gerobak. Ada pintu kayu tua, dengan bekas gosong hitam di bagian bawahnya. Dadaku langsung dingin. Andre, pulang aja, bisikku. Tapi Randy malah berjalan mendekat ke dapur belakang seperti kesurupan. Randy, dia tidak menjawab. Langkahnya pelan, kaku. Saat pintu kayu terbuka sedikit, bau amis yang sama langsung keluar. Dan dari dalam terdengar suara lirih. Lapar, bukan satu suara, banyak, seperti puluhan mulut bicara bersamaan dari dalam tanah. Aku menarik Randy sekuat tenaga sampai kami jatuh ke lantai warung. Orang-orang menoleh heran, tapi anehnya tak ada yang seperti mendengar suara itu. Pria penjaga warung mendekat sambil tersenyum tipis. Kalian pernah makan di tempat Pak Wiryo ya? Aku membeku. Dia lalu berbisik sangat pelan. Kalau sudah pernah makan, biasanya dipanggil lagi. Lampu warung tiba-tiba padam. Dan dalam gelap beberapa detik itu, aku mendengar suara mangkuk diisi sesuatu yang basah dan berat. Biur, disusul suara kunyahan dari belakang dapur. Bukan satu makhluk, banyak. Saat lampu menyala kembali, semua pelanggan masih makan seperti biasa. Tidak ada yang panik. Tidak ada yang merasa aneh. Seorang bapak bahkan tertawa sambil menyeruput kuah bakso keras-keras. Aku melihat sekeliling dengan napas memburu. Hanya aku dan Randy yang pucat seperti mayat. Pria penjaga warung itu masih berdiri di depan kami. Senyumnya belum hilang. Duduk dulu, katanya pelan. Baksonya belum habis. Aku sadar sesuatu. Di meja kami, sudah ada 2 mangkuk bakso panas. Padahal kami belum memesan. Kuahnya mengepul pelan. Aroma gurihnya langsung memenuhi kepala. Perutku yang tadi mual tiba-tiba terasa lapar luar biasa. Tanganku bergerak sendiri mengambil sendok. Jangan. Randy menepis tanganku sampai sendok jatuh. Beberapa pelanggan langsung menoleh bersamaan. Gerakannya serempak, pelan, tidak wajar. Mereka menatap kami tanpa berkedip. Lalu, satu persatu, mereka tersenyum. Kuah di mangkuk mereka bergerak seperti mendidih, padahal tidak ada api di meja. Pria penjaga warung menghela napas kecil. Kalau menolak makanan di sini, katanya lirih, mereka tersinggung. Mereka siapa? Tanyaku dengan suara pecah. Dia tidak menjawab, tapi dari arah dapur belakang terdengar suara gesekan. Serak, 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 seperti sesuatu merangkak di lantai tanah. Tirai dapur bergerak pelan, lalu muncul tangan, hitam, panjang, jari-jarinya terlalu banyak. Tangan itu mencengkeram sisi tirai dari dalam. Beberapa pelanggan mulai berdiri. Mereka masih tersenyum, tapi sekarang mulut mereka terlalu lebar. Terlalu panjang sampai hampir menyentuh telinga. Aku menarik Randy dan berlari keluar. Orang-orang itu tidak mengejar. Mereka hanya berdiri berjajar di dalam warung, memperhatikan kami dari balik kaca yang buram oleh uap kuah. Saat kami masuk mobil, mesin tidak mau hidup. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dari kaca depan, aku melihat pria penjaga warung keluar membawa 2 mangkuk bakso tadi. Dia berjalan perlahan menuju mobil. Di belakangnya, puluhan sosok hitam keluar dari dapur.
Tubuh mereka kurus panjang, merangkak dengan kepala terbalik seperti laba-laba manusia. Dan di antara mereka, ada Pak Wiryo, atau sesuatu yang dulunya Pak Wiryo. Perutnya robek besar seperti digigit dari dalam. Tapi dia masih berjalan sambil membawa centong kuah. Tok, 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 suara centongnya memukul mangkuk. Pria penjaga warung berhenti tepat di depan mobil. Lalu mengetuk kaca pelan. Tok, tok, tok. Kalian belum bayar. Aku panik memutar kunci lagi. Mesin akhirnya menyala. Aku langsung tancap gas sampai mobil oleng keluar jalan raya. Dalam kaca spion, warung itu makin jauh. Tapi sosok-sosok hitam tadi masih berdiri di pinggir jalan. Diam, menonton. Malam itu Randy muntah darah. Di antara darahnya, ada potongan kecil seperti daging bakso mentah. Sejak kejadian itu, dia berubah. Sering melamun, kadang tengah malam keluar rumah sendiri. Dan yang paling membuatku takut, beberapa kali aku memergokinya di dapur. Berdiri diam dalam gelap, sambil menyeruput kuah kosong dari mangkuk yang sebenarnya tidak ada isinya. Lalu suatu pagi, Randy hilang. Keluarganya menemukan satu-satunya petunjuk di kamarnya. Semangkuk bakso masih hangat di atas meja. Dan tulisan dari kuah yang tumpah. Cabang baru segera dibuka.